Modal konsisten aja nggak cukup ya di tahun ini, di tahun 2025 ini lebih susah lagi deh ya buat ngonten. Tanya dong Besti, sudah berhenti ngonten atau masih lanjut ngonten? Kita udah konsisten posting, udah punya HP yang speknya itu mumpuni, tapi konten kita itu masih sepi, view stuck di 200 aja. Kenapa ya kira-kira? Kita sadar ya Besti, 2025 ini tidak seperti kayak tahun 2024, 2023 yang lalu ya, yang dimana postingannya tuh masih belum ketat ya, apalagi kreator-kreator sebelah pada tahun-tahun tersebut itu belum beralih ya ke Facebook. Tapi beda cerita ya Besti sekarang, dan aku lihat sendiri loh Besti, di beranda aku sekarang tuh munculnya selebgram atau selebtop yang pindahan dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Pastinya mereka itu dengan personal branding yang kuat ya Besti, followersnya itu sudah banyak, sudah terkenal. Terus kita nih yang sekarang lagi merintis, ibarat kata lagi berdarah-darah ya Besti, apa nggak takut tuh kesaing? Tenang ya Besti, di sini aku ada di pihak kalian Besti, aku nggak bakal ngedownin kalian sesama konten kreator ya Besti. Dari salah satu kreator suhu atau senior, aku mendapatkan bocoran dan sedikit tips rahasia supaya konten kita itu ramai dan banyak followersnya. Memang ya harga mati di konten itu adalah konsisten Besti, tapi kalau kita itu cuma ngandelin konsisten aja tanpa ide-ide yang brilian, tanpa kreativitas, apalagi tanpa menciptakan personal branding, kayaknya susah deh ya untuk dapat followers banyak. Lagi nih ya, aku juga belum nemu nih personal brand sendiri ya. Misalnya kayak gini Besti, oh itu kreator A yang suka pakai daster, kontennya tuh pakai make up ya, yang emak-emak dasaran itu ya. Nah itu adalah salah satu personal branding ya. Nah kreator A itu pengen dikenal sebagai apa dan kontennya itu mengarah kemana. Nah namanya personal branding itu harus diciptakan ya, dan harus dibangun, nggak bisa instan ya Besti. Tapi aku juga di sini kalian kasih info kiat-kiat supaya kita itu gampang ternotis, atau bisa dibilang orang itu bakal jatuh cinta sejak pertama kali nonton konten kita ya Besti. Kalau yang jatuh cinta itu kayak masih berat, kalian jangan jatuh cinta juga pada pandangan pertama ketika nonton konten kita ya Besti. Pertama kali nonton konten kita itu ternotis, atau kayak ih siapa sih kok lucu banget, ih tampilannya kok nyeleneh banget, unik banget. Nah infonya tuh supaya kita itu cepet banget di follow sama orang, dan orang-orang itu bakal gampang notice kita pun dari awal ngonten, terinspirasi dari konten kreator lain. Aku amati, tiru, dan modifikasi. Nah kita bisa tuh amati, tiru, modifikasi atau ATM ya Besti. Terus karena konten kita itu inspirasinya dari konten yang sebelumnya udah ada, pastinya kan juga banyak kan yang ngikutin. Jadi tipe-tipe konten seperti itu nih is okay, nggak masalah. Di sini tuh yang perlu digarisbawahi, jadilah sedikit beda pada yang lainnya ya. Terus yang jadi pembeda apa? Untuk pembedanya itu bisa kata-kata kita gunakan dari style konten kita. Terusan ada satu lagi nih bocorannya ya, jadilah beda dari tampilan kita atau fisik kita ya, bikin beda daripada yang lainnya. Fisik yang dimaksud itu ketika audiens atau orang-orang nonton konten kita itu apa sih yang bikin mereka itu niteni atau notice ya? Betul sekali, di kita sendiri tampilannya. Kalau kita konten kreator pemula pengen yang namanya dinotis sama orang, pengen dititeni sama orang, coba deh kita itu bikin beda. Ada kreator A sama kreator B, ini sama-sama ibu rumah tangga ya Besti, kontennya day in my life. Catat ya, ini sama-sama ibu rumah tangga dan kontennya day in my life ya, pokoknya sama lah ya, outputnya sama, video terus dikasih voice over gitu ya Besti. Misalnya nih kreator B itu memang tampilannya beda dari yang kreator A itu ya Besti, jadi kita itu lebih ke notice yang B ya. Nah si kreator B ini itu dia tuh tampilannya nyeleneh, unik, beda sama emak-emak yang lainnya Besti. Biarpun untuk konten itu yang disajikan sama, day in my life dan sebagai ibu rumah tangga. Nah itu contoh simpelnya ya Besti, seperti itu. Pembeda kalau dari gaya konten atau jenis kata-kata yang dipilih itu infonya susah kayak dititeni ya Besti. Tapi beda cerita kalau kita itu ngonten dengan menunjukkan wujud asli kita sendiri seperti ini. Tapi kita coba deh ya rubah sedikit penampilan kita itu supaya orang-orang ternotis ya. Bisa jadi orang-orang itu dengan sekali nonton konten kita itu mereka akan jatuh cinta, langsung auto follow kita ya. Jadi untuk kita para konten kreator pemula tetap semangat dan jangan menyerah ya, tengah gempuran persaingan dan kreator yang semakin ketat. Apalagi sekarang peraturan di Facebook makin ketat, kita itu dituntut harus kreatif, harus punya ide brilian. Satu ya Besti, jadilah pembeda dengan kreator-kreator lain.